warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di mata kuliah Teknologi Informatika. Baik, untuk bahan praktikum kali ini kita akan menggunakan fasilitas formula yang ada pada Microsoft Word. Ya, seperti yang sudah Anda simak di awal presentasi ya, tadi video presentasi ada penjelasan ya mengenai rumus-rumus yang digunakan di Microsoft Word ya. Seperti kita ketahui, kalau Microsoft Word itu merupakan software aplikasi pengolah kata ya. Tetapi tidak hanya mengolah kata, pada Microsoft Word juga terdapat fasilitas formula yang dapat digunakan untuk mengolah angka-angka ya. Kita langsung saja ke praktikum. Ibu share screen dulu. Ya. Nah, ini ada contoh yang sudah Ibu siapkan ya untuk bahan praktikum kita. Oke, Ibu hapus dulu ya untuk ininya, jumlah-jumlahnya. Ya, oke. Baik, seperti yang kita ketahui dalam menentukan tabel, hal yang harus diperhatikan itu adalah sel. Karena sel ini merupakan patokan dalam menentukan rumusnya ya. Nah, apa itu sel? Sel ini merupakan titik pertemuan antara row, baris, dan kolom ya. Nah, misalnya untuk kolom pertama, baris pertama pada tabel itu disebut dengan sel A1 ya. Kemudian kolom kedua, baris kedua disebut sel B2 dan begitu seterusnya ya. Seperti pada contoh yang ada di sini. Ini kita kalau misalnya di Microsoft Excel itu sudah kelihatan ya ada di kolom keberapa dan baris keberapa. Karena kita menggunakan Microsoft Word itu tidak terlihat, tapi kita bisa tentukan sendiri ya, bisa memberikan nama sendiri pada setiap kolomnya ya untuk mempermudah pengerjaan. Tapi kalau misalnya Anda sudah hafal, tidak perlu ya. Misalnya ini untuk kolom nomor itu adalah kolom A, kolom nama siswa itu kolom B, kemudian ulangan harian itu ulangan harian 1 itu kolom C, ulangan harian 2 itu kolom D, ulangan harian 3 itu kolom E, jumlah nilai kolom F, rata-rata kolom G, kemudian nilai maksimal H, dan nilai minimal itu I ya. Jadi ada 9 kolom ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi ini kolom A, B, C, D, E, F, G, H, dan I ya. Kemudian untuk barisnya, yang jadi patokan itu bukan baris ini ya, tapi kita harus hitung dari atas ya, dari mulai dari atas. Nah, jadi yang di merci juga tetap harus kita hitung ya. Misalnya ini 1, baris ke-1, baris kedua ya, baris ketiga, baris keempat, dan baris kelima ya. Nah, ini Arif itu ada di sel B3 ya, jadi kolom B baris ke-3. Kemudian Sinta itu ada di sel B4, jadi kolom B baris ke-4. Kemudian Gea itu sel B5, jadi kolom B baris ke-5. Oke. Nah, kita langsung saja untuk praktikum kali ini ya. Kita buka dulu menu lah, klik menu layout. Nah, di sini ada fasilitas formula, kita klik yang formula ya. Kemudian kita masukkan rumusnya ya. Untuk menjumlahkan itu sum. Ada 2 langkah pengerjaan. Yang pertama, Anda bisa masukkan seperti ini, sum left ya. Jadi menjumlahkan kolom ke kiri ya. Menjumlahkan ke nilai kolom ke kiri ya, oke. Nah, atau langkah berikutnya adalah sum, kita masukkan selnya ya. C4 sampai dengan E4. Oke.
ya. Kemudian yang terakhir kita masukkan sum C5 sampai dengan E5. Jadi menjumlahkan nilai dari kolom C baris ke-5 sampai dengan kolom E baris ke-5 ya. Oke. Nah, sudah dijumlahkan semuanya ya. Nah, jadi Anda boleh menggunakan langsung lab atau sel seperti tadi. Tapi kalau untuk belajar mengingat ya, itu menggunakan sel saja ya, masukkan kolom keberapa, baris keberapanya seperti tadi. Kemudian untuk rata-rata juga sama ya. Kita masukkan klik formula, rumusnya average. Ya, nah ini kita masukkan selnya ya. Kalau misalnya kita langsung masuk lab seperti ini, otomatis semuanya akan dijumlahkan ya, termasuk jumlah nilai. Nah, jadi supaya tidak semua yang kolom nilai yang ada di kolom dijumlahkan, jadi kita masukkan saja selnya. Jadi jangan menggunakan rumus seperti tadi ya. Left itu kan, kalau left itu berarti semuanya dijumlahkan ke kolom ke kirinya ya, yang ada di sebelah kiri. Kita langsung masukkan average, masukkan selnya C3 sampai dengan E3 ya, rata-rata dari kolom C baris ketiga sampai dengan kolom E baris ketiga. Kita masukkan oke. Nah, yang kedua juga sama. Berarti kalau yang kedua itu C4 ya, karena baris keempat kita ke bawahnya. Terakhir kita masukkan lagi rumusnya. Ya, kalau di Microsoft Excel itu lebih mudah, kita tinggal mengcopy ya. Nah, ini berarti C5 ya sampai dengan E5. Kolom C baris ke-5 sampai dengan kolom E baris ke-5. Oke. Nah, ya jadi yang jadi patokan itu bukan ini ya, tapi dari atas itu kita sudah menghitung. Nah, kita sudah tahu rata-rata dan nilai dari setiap mahasiswa. Sekarang kita mencari nilai mak ya, atau nilai terbesar dari setiap mahasiswa. Kita klik lagi formula, kemudian kita masukkan rumusnya max ya, nilai terbesar dari C3 sampai dengan E3. Ini kita klik OK, kemudian kita masukkan lagi yang kedua. Ini berarti C4 ya, C4 sampai dengan E4. Terakhir untuk nilai max C5 sampai dengan E5. Ya, nah kita sudah selesai mencari nilai terbesar dari setiap mahasiswa. Untuk Arif nilai terbesarnya ada di angka 80, kemudian untuk Sinta di angka 95, dan untuk Gea di angka 75 ya, itu untuk nilai terbesar. Nah, sekarang kita akan mencari nilai terkecilnya ya, nilai terkecil atau nilai minimum. Kita masukkan rumusnya min C3 sampai dengan E3. Kemudian masukkan lagi rumus yang kedua. C4 sampai dengan E4. Yang terakhir untuk nilai minimum min
C5 sampai dengan E5. Nah, ya, sudah selesai. Jadi untuk nilai terkecil Arif itu ada di angka 65. Kemudian untuk Sinta nilai terkecilnya 85 dan Gea nilai terkecilnya 50 ya. Nah, itu dia contoh penggunaan formula pada Microsoft Word ya. Nah, silakan Anda mencoba mempraktekkan kembali di rumah ya. Jangan lupa yang dipraktekkan itu ada tadi di materi ya, di materi sudah Ibu share screen juga di sana di layar, jadi Anda coba praktekkan kembali. Oke, sampai sini untuk tutorial penggunaan formula pada Microsoft Word. Kita lanjutkan ke tutorial berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.